Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali kita berjumpa pada segmen Baim, Bincang Inspiratif Ustadz Maliki. Kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat lama, Bang Udik. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Semangatnya itu luar biasa. Tetap semangat. Selalu memberikan inspirasi, Bang. Sesuai dengan tema kita. Kudu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Pemirsa yang ada di rumah, sahabat-sahabat semua, yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di era pandemi ini ataupun corona ini, Allah lindungi kita semua dari virus tersebut. Dan kita mohon kepada Allah, kita semua Allah jaga. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, ibadah kita khususnya bisa maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Ya alamin. Rabbal alamin. Baik, kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Udik. Poin yang pertama, saya mendengar sudah mempelajari, Bang, Ya. terkait tentang ada ormas besar di Indonesia. Ya mungkin umum kan orang sudah tahu ada NU, ada Muhammadiyah. Iya. Nah, ini ada Hidayatullah. Nah, Nah, mungkin untuk kalangan kan era 70 mungkin pada paham lah, ya. sudah mengerti apa itu hidayah itu. Coba untuk kalangan milenial kan belum tahu semua, Bang. Tentunya kan pemirsa mau sahabat-sahabat di rumah kan ingin lebih tahu apa sih ormas Hidayatullah itu. Baik. Mungkin nanti ya berikan paparan, monggo Bang Udik. Baik, terima kasih Bro Ulik. Saya lebih suka memanggil beliau ini Bro Ulik. Bro Ulik, Ustadz Maliki. Nah, Siap. jadi brother lah ya. Alhamdulillah ya. Pertanyaan menarik dari beliau bahwa apa sih hidayatullah itu? Yang pasti kalau dari sisi lughatan ya hidayah Allah. Masya Allah ya. Luar Tapi biasa. tentu secara maknawi atau secara apa namanya ini berkaitan dengan organisasi massa Hidayatullah ini sebenarnya lahir pada tahun 70-an. Oh, Ya, 70-an. diinisiasi atau inisiatornya adalah seorang anak muda bernama Abdullah Said. Masya Allah. Ya, beliau adalah founding fathers dari Hidayatullah. Dan luar biasa beliau ini dari sejarah yang kita dapati juga Baik. bahwa memang seorang muharrik, seorang penggerak, dan itu terlihat dari jejak rekam beliau sejak muda, ya, sejak muda. Dan alhamdulillah dari sekian banyak interaksi beliau dengan dunia harakah, pergerakan nasional maupun pergerakan internasional. Internasional ya? Ya, Betul. jadi semua harakah di Indonesia ini alhamdulillah beliau kunjungi, beliau datangi, beliau bergumul di dalam Silaturahim. ya, silaturahim yang betul-betul intens, bukan hanya sekedar datang, say hello dan sebagainya, tapi beliau betul-betul ingin melakukan proses dialektika tentang bagaimana melihat kondisi saat itu, bahwa Islam seolah-olah kemudian selalu termarginalkan, padahal secara konseptual, secara sejarah ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah mampu mengendalikan peradaban. Nah, apa namanya bisa betul-betul menjadi pengendali peradaban. Tapi secara faktual dia melihat atau beliau melihat ada yang something wrong lah, begitu kira-kira. Something wrong, ya, ya. something wrong yang kemudian beliau anggap perlu ada penafsiran, bukan penafsiran ulang ya, bahwa Oke. ada upaya yang serius untuk beliau lakukan untuk kemudian menemukan sebuah metode atau sebuah manhaj yang sejatinya sebenarnya sudah ada, yang sudah diterapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Nah, karenanya beliau akhirnya berijtihad dalam hal ini bahwa harus ada upaya serius untuk mengembalikan peradaban Islam. Makanya Hidayatullah itu secara visi bahwa visi Hidayatullah itu adalah membangun peradaban Islam tentunya. Jadi peradaban apa ya? Peradaban Islam. Nah, bagaimana metodenya, bagaimana manhajnya? Itulah yang kemudian
diijtihadkan oleh Allah yarham Ustadz Abdullah Said dengan metode yang kita kenal di kalangan Hidayatul adanya manhaj sistematika wahyu. Sistematika wahyu. Yes, berjuang berdasarkan manhaj sistematika nuzulnya wahyu. Berarti turunnya. Yes. Turun ya. Ya, jadi sejak awal al-alaq al-qalam al-muzammil al-alaq al-qalam al-mudaththir dan seterusnya al-Fatihah itu adalah bagian yang merupakan kerangka gerakan yang kemudian dilengkapi dengan 30 juz dari ayat Al-Qur'an. Nah, itu kira-kira. Jadi ibarat kata bangunan ini pondasi awalnya itulah yang kemudian kita maksud dengan sistematika wahyu. Jadi gerakan dakwah harus mengacu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tentu tidak mengabaikan konteks kekinian. Pada tahun 70-an sampai tahun 90-an sampai akhir 90-an itu beliau betul-betul yang mendrive ini semua aktivitas yang tadinya orsos, organisasi sosial dalam bentuk pondok. Orsos, ya? Ya, dalam bentuk pondok-pondok yang ada di seluruh Indonesia. Lantas medio atau tahun 2000-an karena beliau sudah mulai sakit, pada saat itu akhirnya kemudian dilakukan proses ijtihad ulang tentang bagaimana format organisasi ini. Akhirnya kemudian ditemukanlah satu ijtihad lagi untuk kemudian menjadikan orsos tadi berubah menjadi organisasi massa. Lebih besar lagi. Lebih terbuka dan mengajak semua umat untuk kemudian bersama-sama mengembalikan dan mewujudkan peradaban Islam. Itu kira-kira. Oke. Secara singkat Tentang Hidayatullah secara singkat tadi telah disampaikan oleh Bang Udik, pemirsa. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, Hidayatullah adalah organisasi terbesar, termasuk yang keberapa Bang? Yang ketiga kalau tidak salah ya. Oh ya. Setelah NU, Muhammadiyah dan Hidayatullah. Alhamdulillah. Dan ada ciri khasnya yang telah kami pelajari bahwa Hidayatullah itu dari Sabang sampai Merauke ya, betul Bang ya. Yeah. Kemudian kadernya itu disebar kemana-mana. Nah ini kan kita doakan tadi khususnya kepada almarhum Ustadz Abdullah Said selaku pendiri. Tentunya kita bisa banyak belajar dari beliau, terinspirasi bagaimana perjuangan beliau seorang anak muda membangun organisasi ini mulai dari yang dasar ataupun yang kecil sehingga bisa besar sekarang dikenal di Indonesia bahkan dunia. Baik, Bang Udik. Ya. Tadi sudah sepintas tentang Hidayatullah. Yes. Kita masuk. Saya dengar juga Abang kan punggawa untuk Garda Kota, itu Bang ya. Gerakan dakwah komunitas Takarub ya. Yes. Wilayah kota. Tentunya ini kan banyak yang belum tahu juga nih Bang. Oke. Apa sih programnya? Kemudian kiprahnya apa untuk Garda Kota ini, khususnya ibu kota di Jabodebek. Baik. Kita kan banyak anak muda tentunya yang mesti tahu, melek juga kan tentang dakwah. Monggo. Baik, terima kasih Bro Ulik ya. Jadi kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengenalkan itu gerakan dakwah komunitas Takarub. Sebenarnya gerakan dakwah komunitas Takarub ini intinya Al-Quran. Jadi kita ingin kemudian melakukan pendekatan kepada umat dengan mencoba untuk mengurangi friksi. Oke. Dan kita menganggap bahwa ketika kemudian kita ajarkan dan kita lakukan pendekatan dengan Al-Quran, insya Allah umat akan terima kita. Ya, tapi kalau kemudian sudah masuk pendekatan fiqhiyah, khilafiyah di dalamnya, ya. Tapi ketika kemudian insya Allah kita ingin ajarkan anaknya, kita ingin ajarkan saudaranya, sepupunya, ayahnya, ibunya Al-Quran. Nah, bagaimana? Apa aktivitasnya? Ya, aktivitasnya sederhana. Taqarrub ilallah itu dengan memastikan bahwa semua orang minimal bisa baca tulis Al-Quran. Wah, itu itu penting sekali ya. Karena kita dapati dari riset yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, hampir 60% umat Islam di Indonesia ini tidak bisa baca Al-Quran. Ini kan problem besar sebenarnya. Betul. Nah, bagaimana kemudian dia mau mencintai Al-Quran, bagaimana dia mau menghayati Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidupnya, sebagai kompas kehidupan. Kalau kemudian dia sendiri tidak bisa baca, nah ini tentu satu masalah tersendiri. Dan kita ingin kemudian terlibat di dalamnya untuk melakukan proses pemecahan problem terhadap ini. Nah, karenanya gerakan dakwah komunitas Takarub ini sebenarnya apa sih aktivitasnya? Ya tadi ya, kita ingin menghadirkan ketika saya dulu diminta untuk kemudian menyampaikan di Gunung Tembak, Balikpapan. Di pusat Bang? Ya, pusat dari gerakan Hidayatullah awalnya. Di Balikpapan diminta di podium terhormat pada saat itu. Saya ingin katakan bahwa insya Allah kita punya azam. Kita punya tekad yang kuat untuk menghadirkan
1000 rumah Quran. Masya Allah. Amin ya Allah. Didoakan mudah-mudahan di Ramadan kan. Amin amin. Dan- Ijabah bang. Amin mudah-mudahan. Karena sejatinya kalau rumah Quran ini bisa kita hadirkan 1000 dan satu rumah Quran 10 anak saja, artinya ada 10.000 anak yang sedang kita didik, Masya Allah. yang sedang kita olah untuk kelak bisa menggawangi DKI Jakarta Masya Allah. dan sekenanya. Nah, gitu kan. Yang penting berkahnya itu. Bang. Berkahnya itu. Nah, tentu bertahap. Ya, alhamdulillah kemarin sebenarnya kita sudah sebelum Ramadan bahkan sebelum pandemik ini itu kita sudah melakukan MOU dengan Baitul Mal Hidayatullah Oke, sendiri Baitul Mal ya. sebagai Baitul lembaga Mal. amil zakat nasional untuk mensupport menghadirkan 100 rumah Quran pertama. Dan alhamdulillah itu kita sudah lakukan kesepahaman dan kesepakatan dan sudah deal. Ya, sudah deal. Namun karena Qadar Allah ya, Pak. qadar Allah ya. Betul. Jadi takdir Allah jualah yang kemudian membuat kita pending sementara. Tapi kita tetap punya optimis untuk bisa menghadirkan, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan pandemik ini ya segera bisa dihilangkan ya, Amin. diangkat oleh Allah ya untuk negara kita ini. Nah, karenanya 100 rumah Quran yang kita tawarkan. Makanya ketika ditanya apa dream Anda Udik hari ini atau tahun ini 2020, salah satu dream besar saya adalah menghadirkan 100 rumah Quran. Masya Allah. Berarti harus Inisiator, ada solusi ya. minimal ya. inisiator ya kan, menghadirkan 100 rumah Quran. Masya Allah. Ya karena sebenarnya sederhana aja hidup ini kan. Karena besok 3 hal saja setelah kemudian kita mati. Amal jariah. Betul. Amal jariah apa nih kira-kira? Yang kita Saving ya, saving pahala kita ya kan? untuk Ibarat kata menghadap ATM Allah. besok ya kan. Kita colok-colok dan nggak ada duitnya, saldo Anda kurang kan bahaya kita. Ya. Ada yang ngomong kan malu. Katanya Baik, saldo Bang Udik, gitu luar kira-kira. biasa. Nah, kemudian ada Qiyamul Lail SMA, sholat malam keliling. Kemudian ada juga sahabat hijrah, kita kerjasama dengan Islamic Medical Service. Oh, ada. Nah, itu sahabat hijrah itu bagi sahabat-sahabat kita yang rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran, terkait misalkan hapus tato, yang mereka kemudian sadar dan ingin taubat, ingin kembali ke jalannya. Yuk, karena apapun alasannya beliau adalah saudara kita, sahabat kita, untuk kemudian kita bareng-bareng untuk hijrah. Toh kita yang hari ini tak punya tato bisa jadi ada tato dalam hatinya. Astagfirullah. Nah, Banyak istighfar berarti. iya, tato iri, tato dengki namanya kan. Iya. Iya. Gak sadar itu bang. nato di Kadang dalam nggak sadar, hati. merasa kayak Iya. udah dihormati banget. Ah, itu Oh, tato tuh. bahaya. Tato ya. Bahaya. Itu gimana? Itu ngapus beda ya? Itu Usul namanya pembahasannya ya? tato yang bersifat Iya. apa? Kalau itu kan nampak ya, Iya, yang zahir, implisit yang kali batiniah ya. ini. Yang tak tampak lah. Tak tampak, dia kata orang Melayu, tak tampak lah, ya kan? Baik. Masya Allah, luar biasa. Jadi Garda Kota bergerak terus, Ya. memiliki target 1000 rumah Quran. Amin. Di Jakarta, mudah-mudahan dengan berkahnya Ramadan Allah kabulkan segala hajat program daripada Garda Kota. Amin ya rabbal Nah, alamin. itu juga kan terkait tentang ini bang, sedikit menyetir hadis Rasulullah bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli alaihi khairutukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, untuk para sahabat semua, tentunya tidak ada kata terlambat. Ketika kita punya niat baik, punya keinginan kuat, azam yang luar biasa, bismillah, Allah akan mudahkan. Tidak usah malu-malu belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ketiga nih bang. Ya. Saya lihat bang, saya ngupdate tuh di parodi dakwah. Itu kan luar biasa. Sejak episode awal saya lihat. Wah, itu amazing sekali bang. Amazing gitu ya. Cuplikannya itu tidak lama durasinya, cuman muatannya luar biasa bang. Nah, Dari benteng akhir zaman, Yes. betul kan? Ada lagi keberkahan apa gitu Iya, kan? iya, iya. Hadiah untuk orang yang berpuasa dan sebagainya, ini kan luar biasa. Nah, ini kan jadi inspirasi juga buat sahabat-sahabat kan. Artinya dalam kondisi sekarang yang memang kita dibatasi distancing sosial ya, social distancing, tidak boleh sering ketemu, tapi Udik dengan kreativitas bersama timnya bisa menghadirkan parodi dakwah. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin sedikit berikan ataupun jelaskan lah, Ya. sampaikan ke pemirsa dasarnya apa, kemudian inspirasinya dari mana sehingga bisa keluar ataupun dihadirkannya parodi dakwah. Monggo. Iya. Baik, terima kasih Bro Ulik. Nah, ini juga menyangkut soal program BMH TV ya, yang kita sebut dengan program parodi dakwah. Betul. Jadi inspirasinya sebenarnya
bahwa pertama ya qadarullah, ya kita ditakdirkan untuk kemudian menjalani pandemi ini di mana orang terbatas untuk berinteraksi. Nah, maka kemudian dakwah harus tetap jalan. Oke. Dan dakwah harus terus menyapa sahabat-sahabat kita di luar sana. Dan media yang paling efektif ada di internet. Media adalah ada medsos. Nah, tentu medsos ini harus kita isi dengan konten-konten yang positif tentunya. Positif. Nah, karenanya kita coba ramu apa kira-kira yang menarik. Dan yang seperti kita ketahui juga bahwa hari ini kan dunianya atau dunianya kaum milenial, era milenial, ya. Kalau kemudian orang hari ini memperbincangkan era 4.0, ya kan, dunia citizen dan sebagainya. Kajiannya itu luar biasa, ya. Nah, karenanya kita ingin kemudian bukan hanya sekedar tampil beda dan lantas kemudian beda dalam konteks negatif, tapi ingin kemudian masuk ke wilayah teman-teman milenial ini, di mana mereka lebih suka sesuatu yang ringan, ya, sesuatu yang sifatnya rileks, tapi ada hal yang menjadi pesan, message di sana, message-nya nyampe gitu ya. Alhamdulillah dari komen-komen yang kita dapati di setiap episode yang kita tayangkan cukup banyak respon positifnya, ya. Dan ini tentu saya pikir perlu untuk kita lanjutkan, ya, parodi dakwah ini. Dan terkait dengan konten-kontennya itu sendiri, ya tadi mengangkat pesan-pesan di dalamnya, kemudian kita balut dengan sesuatu yang sifatnya ringan. Betul. Bahkan kadang ada banyolan gitu ya. Ada jok-joknya itu yang menarik, cuman gitu ya. Orang ketawa terus sendiri gitu. Tapi ada makna yang bisa didapatkan. Alhamdulillah. Jadi itu kira-kira, dan sekarang sudah masuk pada 12 episode. Rencana kita minimal 5 sampai 16 episode. Dan nanti episode terakhir itu episode Lebaran, mudik dan Lebaran, gitu ya. Dan jangan lupa ya, pantengin terus ya. Ya, dan jangan lupa kata orang Betawi. Bang. Iya dong, jangan lupa channelnya, ya kan, BMH TV. Subbreaker, ya kan? Subbreaker sama di-share. Susah banget gitu kalau di Subbreaker gitu, Subbreaker aja dah, Subbreaker. Iya. Ya, jangan lupa pantengin terus parodi dakwah BMH TV dan like and share plus Subbreaker, ya, akun dari BMH TV. Nah, itu jangan lupa dipantengin teman-teman semua. Ya, di-share sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah nanti apalagi konten terkait dengan atau episode berkaitan dengan mudik dan Lebaran, pokoknya lebih oke dah. Seru ya? Lebih seru ya? Lebih seru dah, ya kan? Apalagi kalau situ ada ulik ya? Apalagi kalau ada ulik, ya. Ngulik bareng. Ngulik udik. Keren tuh judulnya tuh. Baik, terima kasih Bang Udik, Bang Muhammad Isnaini, ya, sahabat kami. Bincang yang sederhana tapi memiliki makna yang luar biasa, khususnya kepada para sahabat di rumah, sahabat milenial. Artinya dengan situasi kayak apapun juga kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk umat. Kita memanfaatkan teknologi di era milenial ini, ada internet dengan segala macam fasilitasnya. Tentunya itu sebagai wahana kita untuk tidak sampai mengurangi niat kita untuk berbuat baik. Tentunya dalam hal ini ada dunia dakwah. Biasanya kita ceramah di mimbar, sekarang melalui media online, melalui tayangan-tayangan yang cukup menyejukkan dan memiliki nilai edukasi yang tinggi, nilai pendidikan moral yang tinggi, yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita semua. Nah, ini mungkin yang terakhir kali, Bang. Tentunya kan ada harapan ke depan. Saya lihat si parodi dakwah ini akan booming, insya Allah. Amin. Tentunya mungkin ada harapan dari teman-teman setelah nanti pandemi ini reda. Seperti apa Bang harapan teman-teman, khususnya Bang Udik, mewakili teman-teman? Kalau bicara harapan, tentu harapan besarnya dakwah tetap kudu jalan. Itu ya. Apapun medianya, Soal kemudian program parodi dakwah ini, apakah kita lanjutkan nanti setelah Lebaran, setelah Ramadan, bahkan atau setelah pandemik? Ya, kita tetap berharap parodi dakwah ini tetap berjalan dan memberikan alternatif sajian dakwah, ya, yang bisa menyentuh kalangan teman-teman milenial, gitu ya. Pes-pesannya kan masuk ya kan? Antum sama aneh ya. Karena kalau sudah biasanya umur sampai 45 ke atas itu sudah bukan lagi kelas milenial atau kalangan milenial, bro. Dia masuk ke kalangan kolonial. Udah siap-siap ya. Kolonial deh.
Nah, karenanya kita ingin masuk ke ranah itu, ke wilayah itu dengan merangkul teman-teman dengan bahasa kaumnya lah gitu ya. Dengan tidak mengabaikan aspek pesan yang kita ingin sampaikan, baik dari sisi pesan Al-Qur'an, pesan Allah melalui Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan konteks kehidupan kita. Karena sejatinya kan sudah kita pahami, Islam itu mengatur dari proses kita bangun sampai kita tidur dan bangun lagi gitu ya. Itu semua sudah ada rangkaian dan sudah ada aturannya, guidance-nya gitu ya. Nah, tentu itu coba kita kemas dengan bahasa yang memang bahasa kekinian, bahasa anak muda sekarang gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih Bang Udik, paparannya luar biasa. Tentunya ini memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya para sahabat muda, Iya. untuk tidak tinggal diam berkarya dalam keadaan apapun. Iya, insyaallah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pandemi ini segera berakhir, Bang ya. Amin, amin. Sehingga Ya Rabbal kegiatan Alamin. dakwah, sosial, pendidikan, aktivitas usaha dan sebagainya bisa kembali normal. Dan tentunya ibadah kita pun bisa normal kembali, bisa berjamaah lagi di masjid, di mushola dan tempat-tempat yang sudah biasa kita lakukan. Amin, amin. Nah, terakhir mungkin ada pesan dari sponsor nih, Bang. Apaan nih? Ini produk dari Pusaka Spray, Bang. Masya Dari Allah. Hapara Foundation. Manfaatnya apa nih? Ini kalau lagi pegel-pegel tinggal disemprotin aja. Wih. Simple banget. Jadi pegel-pegel Pegel-pegel disemprotin aja, Bang. Tinggal Pegel-pegel disemprotin doang. langsung disemprot. Saya coba tangannya sebentar. Ini kan pegel nih. Insya Allah Ya. dia akan berasa bereaksi jadi hangat. Kalau capek-capek di sini tinggal disemprot-semprotin Iya, aja. hangat ya? Luar biasa, Bang. Masya Allah. Nanti akan di Jangan-jangan udah disemprot gini, udah hangat, iya kan? Iya. Hangat juga di sininya. itu yang menarik. Itu yang Bang. menarik ya. Ya, ini pesan dari sponsor. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Udik atas Sip. waktunya. Sehat selalu Bang, keluarga semua. Sama-sama. Mudah-mudahan tetap Amin. bisa menjalankan ibadah dengan tertib dan bisa khusyuk dalam situasi kayak apapun. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa rahmati kita semua, Amin. berkahi hidup kita semua, dan tentunya Ramadan ini kita semakin baik dan Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dari kok yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.